Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan memasuki bagian yang terakhir dari kitab Al-Usulus Sittah yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Memasuki Al-Aslu As-Sadis, pokok yang keenam, Raddus syubhati allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'an wa sunnah wa ittiba'il ara' wal ahwa' al mutafarriqah al mukhtalifah. Bantahan terhadap syubhat yang dihembuskan oleh setan agar manusia meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, lalu mengikuti pendapat-pendapat yang hanya berdasarkan akal dan hawa nafsu yang berpecah belah dan berselisih. Apa syubhat itu? Wahya anna al-Qur'an wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Kata mereka, Al-Quran dan sunnah tidak dapat diketahui, tidak dapat dipelajari kecuali oleh mujtahid mutlak. Wal mujtahid huwa al-mawsuf bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujad tammah fi Abi Bakar wa Umar. Lalu mereka mendefinisikan mujtahid itu sifatnya harus begini dan begitu. Mereka sebutkan sifat-sifatnya yang mungkin tidak ada secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Maka bagaimana lagi pada selain Abu Bakar dan Umar? Jadi hampir-hampir mereka menyebutkan sifat-sifat yang tidak ada pada Abu Bakar dan Umar untuk pantas mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sifat-sifat yang mereka tetapkan untuk bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kalau Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa memenuhinya, maka bagaimana lagi dengan selain mereka? Sehingga tidak ada, kalau begitu, yang dapat mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Karena tujuan mereka hanya untuk menjauhkan umat dari Al-Quran dan Sunnah. فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنسَانِ كَذَلِكَ فَلْيُعْرِضْ عَنْهَا فَلْيُعْرِضْ عَنْهُمَا فَرْضًا حَتْمًا لَا شَكَّ وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ. Kata mereka, apabila seseorang belum sampai derajat mujtahid, maka dia harus berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada keraguan padanya. Tidak boleh dia belajar Al-Quran dan Sunnah sebelum dia menjadi mujtahid. وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنْهَا وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنْهُمَا فَهُوَ إِمَّا الزِّنْدِقُ وَإِمَّا مَجْنُونَ لِأَجْلِ صُعُوبَةِ فَهْمِهِمَا. Kata mereka, barang siapa yang mencoba untuk mencari hidayah atau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan menjadi orang zindik, yaitu orang sesat, atau orang gila. Li'ajli su'ubati fahmihima. Kenapa? Karena
sulit memahami Al-Quran dan Sunnah menurut mereka. Maka Syekh mengatakan, Fasubhanallahi wa bihamdi, kam bayyana Allah subhanahu syara'an wa qadran, khalqan wa amran, fi raddi hadhihi syubhah al-mal'unah min wujuhin syatta, balagat ila haddi daruriyatil ammah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maha suci Allah dan segala puji hanya baginya. Berapa banyak Allah telah menjelaskan baik secara syariat maupun secara takdir dalam membantah syubhat yang terlaknat ini. Dari berbagai sisi bantahan yang sampai pada tingkat bahwa tidak mungkin setiap muslim kalau tidak mengetahuinya. Namun kenyataannya kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi pokok yang keenam ini jamaah sekalian membahas tentang satu syubhat. Kata mereka, nggak boleh setiap orang belajar Al-Quran dan Sunnah. Hanya boleh orang-orang tertentu saja yang mereka sebut mujtahid mutlak. Dan untuk bisa menjadi mujtahid mutlak, syaratnya berat. Mereka tetapkan syarat-syarat yang mungkin tidak sanggup dipenuhi oleh Abu Bakar dan Umar. Maka, kalau begitu yang mereka inginkan, tidak ada satupun manusia yang belajar Al-Quran dan Sunnah. Sampai kata mereka, orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah bisa jadi sesat atau jadi gila karena sulit memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka Syekh mengatakan ini sudah Allah bantah baik secara syariat maupun secara takdir. Secara takdir maksudnya fakta bahwa setiap orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah asalkan jalur belajarnya benar, yaitu yang dia pelajari benar-benar Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf, sesuai pemahaman sahabat, dengan niat yang ikhlas, maka tidak ada dalam sepanjang sejarah orang yang jadi sesat, apalagi jadi gila. Tapi kalau yang dia pelajari adalah yang salah, memang betul jadi sesat atau jadi gila. Contoh, banyak kisah orang-orang yang belajar filsafat itu jadi linglung. Karena banyaknya hal-hal yang mereka anggap sesuai akal, tapi sebenarnya bertentangan dengan akal sehat. Sehingga mereka sendiri menjadi bingung. Begitu pula orang yang belajar tarekat, tasawuf. Banyak yang jadi gila. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa yang belajar tasawuf dari pagi sampai sore, maka dia akan jadi dungu. Kalau dia belajar selama 40 hari, akalnya nggak akan kembali. Karena yang dia pelajari memang sesuatu yang salah, yang menyesatkan, yang bertentangan dengan syariat, juga bertentangan dengan akal sehat. Tapi jika yang dia pelajari adalah sesuatu yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf, tidak ada dalam sepanjang sejarah orang yang melakukannya kemudian menjadi sesat atau menjadi gila, tidak ada. Malah makin cerdas. Buktinya, para ulama ahli sunnati wal jamaah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan para ulama yang lainnya adalah orang-orang yang paling cerdas. Orang-orang yang paling pintar, karena mereka belajar Al-Quran dan Sunnah. Ini secara takdir, secara fakta, kenyataan.
Adapun secara syariat sangat banyak bantahan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Al-Qamar ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran, untuk dipetik faidah bagi siapa yang mau memetik pelajaran, bagi siapa yang mau mempelajarinya. Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan tentang makna ayat ini. Ayastahalna lafzahu. Maksudnya adalah kami mudahkan untuk mempelajari lafaznya, cara mengucapkannya yang benar. Wa yassarna ma'nahu liman aradahu. Begitu pula maknanya, kata Allah, kami mudahkan untuk mempelajari maknanya bagi siapa yang mau mengetahui kebenaran, liyatadzakkaran nas, agar manusia bisa memetik pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala permudah untuk kita bisa pelajari, baik lafaznya maupun maknanya. Begitu pula ayat yang disebutkan oleh Syekh, surat Yasin, ayat ke-7 sampai ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam ayat-ayat ini dua jenis manusia. Yang pertama, yang tidak dapat menerima ilmu. Yang kedua, yang dapat menerima ilmu. Jadi, yang tidak dapat menerima ilmu bukan karena ilmu agama ini sulit dipelajari. Bukan karena Al-Quran dan Sunnah sulit dipahami. Bukan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya yang menutupi hati mereka. Sebagaimana firman-Nya, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Maksud ayat ini jemaah sekalian adalah Allah sesatkan mereka. Sebabnya apa? Dari mereka sendiri. Mereka tidak mau beriman. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Wa inna ma haqqa alaihimul qaul ba'da an urida alaihimul haqq farafaduhu. Hanyalah ditetapkan atas mereka ketetapan Allah ini, yaitu mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak bisa memahami ilmu, karena setelah ditampakkan kepada mereka kebenaran, farafaduhu, mereka pun menolaknya. Fahina idzin uqibu bittaba' ala qulubihim. Maka ketika itu mereka pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dikunci hati mereka. Sehingga bukan karena Al-Quran dan Sunnah ini yang sulit dipahami, tapi hati mereka yang telah Allah kunci. Sampai kata Allah, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Maka sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan, kamu ajarkan mereka ilmu, atau kamu tidak memberi peringatan, tidak mengajarkan ilmu kepada mereka, maka mereka tidak akan beriman. Jemaah sekalian, maksud ayat ini adalah gambaran orang yang Allah sesatkan, sehingga dia nggak bisa bergerak. Seakan-akan tangannya terikat sampai ke dagu, sehingga dia tertengadah, tidak bisa bergerak. Di hadapan mereka ditutup, di belakang mereka juga ditutup, sehingga mereka tidak bisa melihat. Ini adalah kata kiasan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa memahami ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan mereka seperti itu. Tidak bisa memahami ilmu, tidak dapat menerima hidayah. Bukan karena ilmu itu yang susah dipahami, bukan karena Al-Quran dan Sunnah yang sulit dipahami, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menutup hati mereka. Kenapa? Karena akibat dosa yang mereka lakukan. Mereka menolak kebenaran. Sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Jadi, kesesatan itu penyebabnya adalah karena seseorang berpaling dari kebenaran. Karena seseorang menolak kebenaran. Karena seseorang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasulah mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya. Sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya, tapi dia masih menentang. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Maksudnya, dia mengikuti selain jalannya para sahabat, atau dia menyelisihi ijma' ulama. Maka, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Lihat, orang yang Allah sesatkan adalah hukuman atas apa yang dia lakukan. Menentang Rasul dan menyelisihi jalan sahabat atau menyelisihi ijma' ulama. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Begitu pula di surat An-Nur ayat ke-63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang pedih. Fitnah maknanya adalah kesesatan. Karena mereka menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hukum mereka tersesat. Sehingga sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma taraktu syai'an kana ya'malu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azik." Aku tidak pernah meninggalkan satupun amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW kecuali aku kerjakan. Karena aku takut apabila aku menyelisihi satu petunjuk beliau, maka aku akan tersesat.
Inilah jemaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita pun paham mengapa beliau menjadi sahabat yang terbaik. Kata beliau, tidak ada satupun amalan yang pernah dikerjakan Nabi SAW kecuali aku kerjakan. Kenapa? Aku takut kalau aku tidak mengerjakannya, maka aku akan tersesat. Jadi, bukan karena Al-Quran dan Sunnah itu sulit dipahami, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup hati mereka. Karena jemaah sekalian, setiap perbuatan dosa itu akan menutupi hati. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba, apabila dia melakukan satu dosa, muncul di hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Namun apabila dia berhenti dari dosa tersebut, memohon ampun kepada Allah dan bertobat, maka menjadi bersih lagi hatinya. Wa in ada zida fiha. Namun kalau dia melakukan lagi perbuatan dosa itu, maka titik hitam itu bertambah. Kalau dia terus lakukan hatta ta'lu qalbahu, sampai akhirnya titik-titik hitam itu menutupi hatinya. Jadi bayangkan hati yang sudah tertutupi oleh hitamnya dosa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa huwa ar-ran alladzi dzakarallah. Itulah ar-ran, penutup hati yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Artinya bukan karena mereka tidak bisa memahami kebenaran, bukan karena mereka tidak bisa menerima hidayah, akan tetapi ada penutup di atas hati-hati mereka karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita waspada. Perbuatan dosa itu menutupi hati. Pada akhirnya hati yang sudah tertutupi oleh hitamnya dosa sulit memahami ilmu. Dinasihati sulit menerima. Bahkan dia nggak ngerti nasihat yang disampaikan kepadanya. Dia ngerti pun dia tidak terima. Karena hatinya tertutup oleh dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka bukan karena hidayah itu sulit diterima, bukan karena ilmu itu sulit dipahami, bukan karena Al-Quran dan Sunnah nggak bisa dipelajari, tapi hati mereka yang tertutup ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hukuman atas perbuatan yang mereka kerjakan. Sebaliknya, hati yang bersih dari dosa-dosa, yang memiliki niat yang baik, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati seperti inilah yang akan menerima ilmu. Sebagaimana dalam ayat berikutnya pada surat Yasin ayat ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah dapat memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti kebenaran, yang mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan dia takut kepada Allah yang Maha Penyayang meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kabarkan kepadanya berita gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Apa makna ayat ini? Asy-Syekhul Allamah Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan,
makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama tunziru." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya bisa memberi peringatan. Ay innama tanfa'u nadharatuka wa yatta'idu binushika. Maksudnya, yang bisa mendapatkan manfaat dari peringatanmu dan bisa memetik pelajaran dari nasihatmu wahai Muhammad, manittaba'a dzikrah, orang yang mau mengikuti az-zikr, mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, mengikuti kebenaran. Ay man qasduhu tiba'ul haq wa ma dzukira bihi. Maknanya adalah orang yang niatnya untuk mengikuti kebenaran dan apa yang disebutkan oleh kebenaran itu, oleh ayat dan hadis yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu niatnya dalam belajar. Niatnya untuk mengikuti kebenaran. Qasduhu ittibahul haq. Kata beliau, niatnya adalah mengikuti kebenaran. Inilah niat yang ikhlas. Bukan untuk dia menjadi orang yang dihormati oleh orang lain, bukan agar dia terkenal karena punya ilmu, bukan agar dia bisa mendebat orang-orang bodoh. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengingatkan, man talabal ilma liyujariya bihil ulama au liyumariya bihi sufaha au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adakhalahu Allahun nar. Barang siapa yang menuntut ilmu agama agar dia bisa disejajarkan dengan para ulama, agar dia juga disebut ulama atau disebut ustadz atau disebut da'i, atau agar dia bisa mendebat orang-orang bodoh, agar dia kelihatan cerdas sendiri, atau agar pandangan-pandangan manusia tertuju kepadanya. Kalau bahasa kita sekarang, supaya viral, supaya top, terkenal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi, orang yang bisa memetik pelajaran dari nasihat atau bisa memahami ilmu, man qasduhu ittiba'ul haq, orang yang niatnya untuk mengikuti kebenaran. Wa khasyya rahmana bil ghaib, dan dia takut kepada Allah yang Maha Penyayang meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, karena dia takut kepada Allah, dia pun amalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Maka Syekh mengatakan, aymani tasafa bihadainil al-amrain, makna ayat ini, barang siapa yang memiliki dua sifat ini, yaitu al-qasdil hasan fi talabil haq. Pertama, niat yang baik dalam mencari kebenaran. Wa khasyatillahi ta'ala, yang kedua, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukti dia takut kepada Allah adalah dia amalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Dia jalankan perintah Allah dan dia jauhi larangan Allah. Fahumul ladzina yantafi'una birisalatik. Maka mereka itulah yang dapat memetik manfaat dari risalah yang engkau bawa, wahai Muhammad. Wa yazkuna bi ta'limik, dan mereka itulah yang akan bersih dari dosa-dosa karena mengikuti pengajaran yang engkau berikan. Wa hadzal ladzi wuffiqa li hadainil al-amrain, maka orang yang mendapatkan taufik untuk memenuhi dua syarat ini, fabashshirhu bimaghfiratin, kabarkan kepada dia berita gembira dengan ampunan, lidzunubihi, maksudnya terhadap dosa-dosanya, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia, li a'malihi salihah wa niyatihi al-hasanah, karena amal-amal solehnya dan niatnya yang baik. Kesimpulannya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, orang yang dapat menerima nikmat ilmu agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang memiliki dua sifat. Yang pertama, niatnya baik. Niatnya benar. Dia belajar karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kebenaran yang Allah turunkan. Dia belajar untuk dia amalkan. Bukan agar dia dipuji orang, bukan karena dunia, bukan pula karena maksud-maksud yang lainnya. Maksudnya benar untuk mengikuti kebenaran itu karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berusaha mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Maka dia akan paham ilmu yang dia pelajari. Allah akan anugerahkan kepadanya pemahaman. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya pemahaman. Jadi, ilmu dan pemahaman itu jemaah sekalian, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah berikan kepada orang yang memenuhi dua syarat ini. Oleh karena itu, di kitab Ta'zimul Ilm, Asy-Syekhul Allamah Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala memberikan nasihat yang sangat penting. Kata beliau, "Wa mathalul ilmi fil qalbi kanuril misbah." Perumpamaan ilmu, maksudnya ilmu agama, di dalam hati seseorang seperti cahaya lentera. In sofa zujajuhu sya'at anwaruhu. Apabila kaca-kaca lentera itu jernih, maka cahaya dari lentera tersebut akan tersebar, akan bersinar terang. Wa in latakhathul awsakh kasafat anwaruhu. Dan sebaliknya, apabila kaca-kacanya tertutupi oleh kotoran-kotoran, maka cahayanya pun tidak akan tersebar. Tidak terlihat terang. Meskipun cahayanya ada, tapi tertutupi oleh keruhnya kaca lentera tersebut. Itulah perumpamaan ilmu di hati seseorang. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Maka siapa yang ingin meraih ilmu, hendaklah dia hiasi batinnya dengan amal-amal soleh. Dan dia bersihkan hatinya dari najisnya, dari kotorannya. Fal ilmu jauharun latifun la yasluh illa lil qalbin nadhif. Maka ilmu itu adalah permata yang lembut yang tidak cocok kecuali bagi hati yang bersih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu untuk pemilik hati yang bersih. Hati yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berdampak pada amalannya. Amalannya adalah amalan-amalan soleh. Oleh karena itu jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah menyampaikan dalam bait syair beliau, syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku, ilmu agama itu adalah cahaya
dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslain adhimain. Sucinya hati kita kembali kepada dua pokok yang agung. Jadi untuk mensucikan hati kita, maka kita harus tahu dua pokok ini. Ahaduhuma, yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubuhat. Sucinya hati dari kotoran syubhat, yaitu dari akidah yang menyimpang, kesyirikan dan kekufuran. Begitu pula bid'ah-bid'ah atau pendapat-pendapat baru yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini kotoran hati, jemaah sekalian. Kotoran hati yang paling berbahaya namanya syubhat, kesyirikan, kekufuran, penyimpangan-penyimpangan akidah, bid'ah-bid'ah, pendapat-pendapat yang bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wal akhar, yang kedua, taharatuhu min najasati syahwat. Kesucian hati dari kotoran syahwat. Apakah syahwat pandangan, ataukah syahwat kemaluan, atau syahwat perut, atau syahwat terhadap dunia, terhadap harta, terhadap kekuasaan, dan semua perbuatan maksiat. Inilah kotoran-kotoran hati, atau penyebab kotoran hati karena perbuatan-perbuatan maksiat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak. Lihat jemaah sekalian, orang-orang yang tidak bisa memahami Al-Quran bukan karena mereka kurang cerdas, bukan. Bukan pula sebaliknya Al-Quran itu sulit dipahami, bukan. Tapi kata Allah, Sa'asrifu an ayati, aku yang memalingkan mereka dari ayat-ayatku. Siapa mereka? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah menjelaskan makna ayat ini, ahrimuhum fahmal Quran. Artinya Allah mengatakan, aku halangi mereka memahami Al-Quran. Biarpun dia baca, biarpun dia pelajari, kalau Allah halangi dia untuk memahami Al-Quran, enggak mungkin dia paham. Imam Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi mengatakan, amna'u qulubahum minat tadabbur fi amri, ay fil Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang menghalangi hati mereka untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Jadi sekali lagi, bukan karena Al-Qurannya yang tidak bisa dipahami, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghalangi hati mereka untuk memahami Al-Quran. Kemudian berkata Ibnul Hajj di dalam Al-Madkhal. Ibnul Hajj salah seorang ulama dari madhab Maliki. Wa ma'lumun anna ba'dal mutakabbirin yahfadzul Qur'an. Dan diketahui bahwasannya sebagian orang-orang sombong itu menghafal Al-Qur'an. Walakinnahum muni'u faidatahu fil fahmi wal amal. Akan tetapi mereka terhalangi
untuk mendapatkan faidahnya dalam pemahaman dan amalan. Wadzalika huwal matlub. Padahal memahami dan mengamalkan itulah tujuannya, bukan sekedar dihafalkan. Jadi maksudnya jemaah sekalian, kalau kita lihat ada orang sombong, ada orang suka berbuat maksiat, ternyata hafal Quran. Maka meskipun dia hafal Quran, kalau keadaannya seperti itu, dia tidak bisa memetik faidah dari Al-Quran, sehingga dia tidak bisa paham dengan pemahaman yang benar, tidak pula bisa mengamalkannya. Dan bahkan kalau kita baca dalam sejarah, generasi awal, golongan-golongan ahlul bid'ah, itu banyak yang penghafal Al-Quran dan penghafal hadis. Seperti kaum Khawarij. Tapi kenapa mereka tersesat? Karena mereka tidak memahami Al-Quran. Disebabkan dosa-dosa mereka. Disebabkan mereka berpaling dari pemahaman para sahabat. Mereka menyombongkan diri, merasa sejajar mereka dengan para sahabat. Mereka tidak mau mengikuti para sahabat Nabi SAW. Maka mereka pun tersesat. Padahal mereka adalah para penghafal Al-Quran. Sampai kata Nabi SAW kepada para sahabat, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Namun mereka tersesat karena mereka menyombongkan diri. Jadi jemaah sekalian, ini yang perlu kita takutkan. Kalau hati kita kotor dengan syubhat dan syahwat, itu yang membuat kita sulit menerima ilmu. Bahkan sulit memahaminya. Atau sebaliknya, ilmu yang sudah kita ketahui, lupa. Karena perbuatan dosa. Rasulullah SAW juga memberi perumpamaan kepada kita tentang hati yang bisa menerima ilmu dan hati yang tidak bisa menerima ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Inna mathala ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan apa yang dengannya Allah mengutusku berupa hidayah dan ilmu seperti hujan yang membasahi bumi. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini perumpamaan yang sangat indah. Kata Nabi SAW, hidayah dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku untuk diajarkan kepada umat ini bagaikan hujan yang membasahi bumi. Maka bumi yang terkena hujan itu ada 3 macam. Yang pertama, fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Bumi atau tanah yang baik. Qabilatil ma, yang bisa menerima air, fa'ambatatil kala wal ushbal kathir. Sehingga tanah tersebut menumbuhkan rerumputan dan tanaman yang banyak. Ini jenis tanah yang pertama. Yang kedua, wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman tapi bisa menahan air. Tidak menumbuhkan tanaman tapi bisa menampung air. Fanafa'allahu bihan nas, sehingga dengannya Allah memberi manfaat kepada manusia. Fasharibu minha wasaqau wazara'u.
sehingga mereka bisa minum dari air yang tertampung tersebut. Mereka juga bisa memberi minum hewan ternak mereka, dan mereka juga bisa bercocok tanam dengan air tersebut. Ini tanah yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tanah yang tidak dapat menampung air, tidak pula bisa menumbuhkan rerumputan. Ini yang ketiga. Tanah yang datar, lagi keras, sehingga dia tidak bisa menampung air, tidak pula bisa menumbuhkan tanaman. Sehingga nggak ada gunanya hujan jatuh di tanah tersebut. Manusia tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allama." Maka itulah dari perumpamaan tadi, seperti orang yang paham, maka itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi manfaat dengannya pada apa yang Allah berikan kepadaku, yaitu hidayah dan ilmu. Sehingga dia mengetahui dan dia amal dan dia mengajarkan kembali ilmu tersebut. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan itu juga perumpamaan orang yang tidak peduli dengan ilmu. Wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursilat bihi, dan dia tidak menerima hidayah yang diutus dengan ilmu tersebut, yang dikirim bersama ilmu tersebut. Kesimpulannya jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita perumpamaan 3 jenis manusia. Orang yang pertama, dia memahami ilmu, dia amalkan dan dia ajarkan kepada orang lain. Inilah perumpamaan orang yang seperti tanah yang menyerap air, menumbuhkan tanaman dan rerumputan. Sedangkan yang kedua, orang yang menghafal ilmu tapi sedikit yang dia paham. Sehingga karena dia hafal ilmunya, ketika dia sampaikan kepada manusia, manusia bisa mendapatkan manfaat. Tapi dia sendiri kurang mendapatkan manfaatnya. Kenapa? Cuma hafal tapi nggak paham. Sedangkan orang yang ketiga, yang berpaling dari ilmu, berpaling dari hidayah. Jadi, dia bodoh, tidak memahami ilmu, tidak pula mengamalkannya, tidak pula bisa mengajarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia, kata Nabi SAW, lam yarfa' bidzalika ra'san, wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursilat bihi. Dia tidak peduli dengan ilmu itu, dan tidak mau menerima hidayah yang diutus dengannya. Jadi, orang ini tidak diberi hidayah oleh Allah karena dia menolak. Tidak memahami ilmu karena dia nggak peduli dengan ilmu, nggak mau belajar. Atau tertutupi hatinya dengan dosa-dosa. Inilah jemaah sekalian dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang dapat menerima ilmu adalah yang bersih dari syubhat dan syahwat,
yang hatinya siap menerima ilmu. Sedangkan orang yang tidak bisa menerima ilmu, tidak paham Al-Quran dan Sunnah, meskipun dia baca, dia dengarkan, bahkan dia hafalkan, itu karena dosa-dosa yang menutupi hatinya, sehingga Allah berikan kepadanya hukuman. Dan jemaah sekalian, berapa banyak ayat-ayat dan hadis yang mudah dipahami. Memang betul, ada ayat-ayat dan hadis yang hanya dipahami oleh para ulama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita solusi. Kalau kita nggak paham, apa solusinya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada orang-orang yang berilmu, kalau kamu tidak tahu. Tetapi betapa banyak ayat yang mudah dipahami. Contoh jemaah sekalian, yang mudah dipahami bahkan sudah menjadi fitrah manusia, yaitu ayat-ayat yang memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah dan larangan berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini mudah dipahami. Dan ini juga fitrah manusia. Sehingga lebih mudah dia untuk memahaminya. Begitu pula ayat yang sangat jelas, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Orang awam jemaah sekalian kalau baca ayat ini dia langsung paham, berarti kita dilarang berzina. Apa yang sulit? Tidak sulit, sangat mudah. Jadi banyak sekali ayat-ayat maupun hadis kalau kita baca, meskipun orang awam langsung bisa memahami. Namun memang ada ayat-ayat dan hadis yang perlu didalami, sehingga yang bisa memahami hanyalah para ulama. Maka kalau kita belum paham, ya belajar. Para ulama dahulu juga belum tahu, belum paham. Kemudian mereka belajar, baru mereka mengetahui dan memahami. Walhamdulillah, penulis rahimahullah menutup kitab ini dengan mengucapkan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Dengan ini selesai pembahasan kitab Al-Usulus Sittah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat apa yang sudah kita pelajari dan mengajarkan kepada kita apa yang belum kita ketahui. Wabillahi taufik.